Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selama saya menjelaskan, mohon di-mute ya, karena kita merekam. Ya, mudah-mudahan hasil rekamnya bagus dan jelas. Oke, saya akan share dulu contoh hasil yang kemarin, dan itu data akan kita hapus. Nah, kemarin sudah saya kirim ya, tapi yang buatan Anda belum ada. Hasil pekerjaan Anda belum ada ya, baik dari perusahaan jasa dan segala macamnya belum lagi. Nah, hasil pembelajaran yang pertama kita lihat laporan buku besar, ini data dari saya nih yang punya Anda belum. Ini sudah semuanya. Kemudian jurnal umum, ini sudah. Kemudian kalau Anda buat laporan nomor media ya. Nah, jadi ini nomor perkiraan semuanya, kalau kurang dan butuh ditambah lagi ya. Nah, kemudian setelah saya masukkan data, kita bisa membuat laporan laba rugi. Seperti ini tampilannya. Kemudian laporan perubahan modal. Nah, ini hasilnya. Kemudian terakhir laporan neraca. Ini hasilnya sudah balance. Ini contoh dari saya, perusahaan jasa. Ya, laporan neraca saya ada 2 macam. Ini versinya warna dan layout aja yang berbeda. Hasil sama. Oke. Nah, data ini nanti saya harap Anda bisa menghapusnya dengan cara seperti ini ya. Anda buka tabel jurnal dulu. Nah, tabel jurnalnya dibuka dulu. Jadi nanti ini sorot, itu dihapus. Kemudian tabel bukti transaksi sorot, itu delete keyboard boleh. Kemudian tabel perkiraan, jika perlu, tidak usah dihapus semuanya. Jika meragukan, boleh dihapus semua seperti ini. Nah, setelah kosong, baru Anda isi nanti dengan latihan yang namanya akuntansi perusahaan dagang. Saya akan kirim soal nanti ya, soalnya nanti sebentar. Oke, saya close ini. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat database perusahaan dagang. Tabelnya ada di modul yang pernah saya kirim di pertemuan berapa kemarin, 9 kalau nggak salah. Nah, caranya seperti ini, create tabel design. Nah, tabel yang pertama kita buat tabel master file pelanggar. Isinya apa? Nomor pelanggan, saya singkat, besar kecil tidak ada masalah. Data tipe teks, panjang ininya 5, diberi primary key, kemudian sudah itu indeksnya indeks yes duplikat, yes no duplikat, required yes ya. Nah, kemudian saya simpan dengan nama tabel, hilangkan tabelnya boleh, master file pelanggan, saya singkat seperti itu aja. Nah, kemudian kita lanjutkan atau bisa kita tambah dengan combo box seperti ini. Ambil tabel master pelanggan ini ya. Kembali lanjut, lihat di modul nama pelanggan, saya singkat teks 30. Nah, kemudian untuk aturannya cuman itu saja untuk pelanggan, required-nya yes itu aja. Lalu lanjut, alamat pelanggan teks 25. Tidak ada aturan, cukup itu aja. Kota teks 25. Lalu kode pos saya kira boleh dihilangkan sekarang, yang penting nomor HP aja. Oke, nomor HP 12 digit. Nah, jadi kode pos boleh Anda hilangkan ya. Save. Nah, sudah tersimpan 1. Lanjut, kita berpasangan dengan transaksi piutang. Kalau pelanggan ada hubungannya dengan piutang karena Anda sudah belajar perusahaan dagang. Create tabel design. Nah, kita ngetik lagi nomor pelanggan, teks tadi 5. Ingat tadi lagi.
tidak pakai primary key, ya. Nah, kemudian tadi ada ngambil combo box supaya mudah tampil dari tabel master pelanggan. Oke, lanjut. Kemudian nomor transaksi. Nomor transaksi data tipe auto number. Ini sudah otomatis. Long integer, index no sudah otomatis. Lanjut, tanggal. Nah, isian di sini data tipe date time. Ini medium date. Kemudian kalau mau ini juga boleh ditambah. Kemudian aturan tambahan. Bentar, tanggal, medium date, default value itu sudah. Kemudian required yes. Ya. Index no, oke. Saya lanjut. Debit garis miring K. Ini teks 1. Nah, tolong ingat ini sudah ada juga. Kita boleh ngambil ini dari tabel bantu, combo box dulu. Itu tabel bantu ini, pindah. Nah, kemudian ada aturan tambahan pada default value, validation rule. Itu buat D or K. Hanya itu saja yang bisa diterima. Besarnya. Ya. Kemudian ada lagi tambahan pada validation text, data yang benar hanya B atau K. Nah, itu. Ya. Oke, kemudian jumlah. Jumlah. Sebentar, tidak masalah. Jumlah currency, otomatis currency, decimal place auto sudah, required no, index no sudah. Berarti ini kita simpan dengan nama transaksi piutang. Nah, jawabannya no nih. Oke, sudah 2, di tabelnya ada 4. Trade, tabel design. Nah, ini tabel supplier lagi. Nomor supplier. Ini teks 5. Kemudian primary key. Ya. Kemudian kita simpan dulu boleh. Master file supplier. Oke, aturan lain untuk ini. Index yes no duplikat, required-nya yes. Nah, itu aja. Oke, kemudian lanjut lagi dengan nama supplier. Ini teks 30. Required-nya yes. Kemudian alamat teks 25 boleh. Tidak usah lagi aturan. Kemudian kota teks 25 juga boleh. Kemudian kode pos kita hilangkan, nomor HP teks 12. Oke, untuk ini kita lock up-kan supaya mudah. Kasih combo box. Kemudian master file supplier. Save. Nah, sudah 3 tabel. Tabel yang keempat, get tabel design untuk transaksi hutang.
nomor supplier tax tadi 5, kemudian required-nya no, indeksnya no, kemudian kita kasih combo box seperti tadi lagi untuk memudahkan master file supplier ya. Kemudian nomor transaksi, saksi, tax, auto number, ini otomatis nanti sudah auto number. Kemudian seperti tadi lagi tanggal transaksi medium debt, medium debt, kemudian debt buka kurung tutup kurung sudah. Setelah itu D garis miring K lagi teks 1 validation rule D or K validation text data yang benar hanya D atau K. Oke, kemudian kita kasih combo juga karena memudahkan mengambil data, ambil dari tabel bantu. Oke, selesai. Kemudian jumlah teks ini ganti dengan currency, otomatis currency semuanya, ya index no dan required no. Ini kita simpan transaksi utang. Oke, dijawab no. Dia nanya primary key, tidak usah pakai. Oke, sudah selesai 4 tabel bantuan untuk perusahaan dagang. Kita akan menggabung dengan tabel yang 4 kemarin. Nah, caranya kita kenal dengan relationship. Langkahnya juga ada di buku Breman. Database tool, relationship. Nah, ini 4. Ya. Nah, di sini saya letakkan juga bisa. Show table, tambah yang 4 itu apa? Tambah master file pelanggan, transaksi piutang, master file supplier, transaksi utang. Terus ada 4. Master file pelanggan dan master piutang. Di sini. Ini nah, ini tarik-tarik aja ya, gampang. Nah, apa yang kita hubungkan? Yang pertama nomor pelanggan dengan nomor pelanggan di sini. Pastikan one to many, ini import, soundtrack, create. Nah, kemudian di sini ke transaksi ini apa hubungannya ke debit kredit. Nah, pastikan seperti itu, one to many lagi create. Ya. Nah, kemudian nomor supplier ini dengan nomor supplier yang di sini. Pastikan one to many, create. Kemudian debit kredit juga dihubungkan dengan di sini. Post, create. Nah, itu. Ya, tergantung Anda nyusunnya, ini yang penting bisa direlasikan. Kalau sudah. Nah, sekarang pekerjaan Anda apa lagi? Membuat form. Form apa yang ada? Yaitu form transaksi master file pelanggan. Caranya sama dengan kemarin, form wizard, ambil tabel master file pelanggan, ini pindahin semua, kemudian dihubungkan dengan transaksi piutang. Nah, nomor pelanggan tidak usah lagi, langsung aja nomor transaksi, tanggal, debit, jumlah. Next, ini sudah oke. Next, ini ambil tabular, ini next. Ini boleh Anda ganti sesuai dengan selera masing-masing. Next, ini form master pelanggan.
input master pelanggan. Sudah finish. Ya, ini dia tampilannya. Ini bisa di setel. Kalau mau di setel seperti ini, design view. Seperti itu. Nah, ini satu-satu biasanya kalau tadi double dia. Nomor tanggal sudah, debit kredit dikecilkan, nggak terlalu besar. Ini sudah. Oke, save ini. Nah, yang kedua master file, master apa lagi? Create for wizard, tabel master supplier. Ini dia, pindahin semua. Ambil transaksi hutang. Ini kita pindahkan, tinggalkan supplier aja. Sudah, next, sama dengan tadi, next lagi, tabular, next. Ini boleh ini lagi, enggak apa-apa. Ini form input, master file supplier finish. Oke, desain lagi kalau mau desain. Nah, ini dikecilkan. Oke, kita save. Nah, sudah dua form untuk tambahan yang baru. Kita buat query neraca saldo untuk yang dua itu pula. Neraca saldo untuk saldo piutang dan hutang. Caranya sama dengan neraca saldo. Create query design, syarat tabel bantu, tabel master pelanggan, tabel transaksi piutang. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang diambil? Ambil nomor pada tabel 45 dibutuhkan klik close, klik tabel 5, klik nomor pelanggan ini dulu, kemudian nama, kemudian jumlah. Di nomor pelanggan dari transaksi piutang, ya dari tabel 5 maksudnya. Oke, ini dari sini, kemudian ini dari sini. Kemudian pada kriteria, pada baris ketiga, ini pada baris ketiga, klik total. Ini pilih sum, kemudian sama dengan neraca saldo, buat klik build, berada klik kali dulu, pada tabel klik tabel bantu, klik nilai. Oke, ini kita SQL view kan. Nah, yang biasa ini saldo ya, ini boleh ganti saldo piutang. Save, query, saldo piutang. Oke, nah, satu lagi saldo utang, create, query design, tabel bantu, master file supplier, tabel hutang. Close, sorry. Kelebihan remove tabel ya. Oke, ambil ini maksudnya, kemudian nama supplier, jumlah sama dengan yang tadi berada di sini, total, pilih sum, kemudian klik kanan, build, klik kali, klik tabel, klik bantu, klik nilai. Oke, run. Hasilnya SPR ini ganti dengan klik kanan SQL view. Ini saldo hutang. Save, buat query saldo hutang. Oke, sekarang
sama hasilnya. Ini kita run juga, sini juga sama itu kosong karena data belum ada. Oke, sudah 2 query tambahan. Sekarang kita buat juga reportnya 2 tambahan, yaitu yang 2 tadi dari hasil query tadi. Report wizard, ya. Ada kelihatan, Andri? Ada Pak, ada Pak. Oke, saya lanjut. Query-nya ambil query saldo piutang. Nah, ini sudah muncul, pindahin semua. Next. Kemudian ini dikembalikan supaya setara. Next. Next. Jadi pekerjaan Anda tidak sulit, tidak sulit. Next. Nah, ini boleh dipilih, ini boleh ganti yang lain nanti. Next. Ini laporan saldo piutang. Saldo piutang finish. Nah, oke. Ini sama dengan neraca saldo, kita buat jumlahnya, desain. Ini kebetulan judulnya tidak kelihatan. Nih. Oke, kita tambah text box. Letakkan di sini. Ini total saldo piutang. Ini rumusnya sama dengan, sum, buka kurung peta, saldo piutang. Balas. Oke, sudah. Oh, mohon di mute. Tidak jelas nanti suara saya. Ini pindahin. Nah, selesai untuk laporan saldo piutang. Itu satu lagi, saldo hutang lagi. Nah, create report wizard, saldo hutang cari, saldo hutang. Ini next, next, ini kembalikan, setarakan maksudnya itu. Ini tabular sudah, Petrus sudah. Ini biar aja ini sudah. Next, ini daftar saldo hutang. Finish. Nah, sama dengan tadi, tidak jelas ininya, kita kasih warna, karena dasarnya seperti itu. Oke. Tinggal buat rumus satu lagi, text box, letakkan di sini. Total saldo hutang. Ini rumusnya sama dengan sum, buka kurung lagi, saldo hutang. Oke, saya selesaikan ini. Udah. Ini warna, ini aksesoris saja lagi nih. Save, preview, kosong. Ya, karena data belum ada. Oke. Nah, itu tambahan materi cara saya buat database malam ini. Jadi tidak lama, tidak sulit. Nah, itu makanya saya minta waktu sebentar. Hanya saja lagi Anda bagaimana mempekerjakan, Anda harus bisa juga membuat itu nanti dan mengentry data. Nah, datanya nanti saya kasih. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak tentang itu? Kalau soal petunjuk ada di modul yang pernah saya kirim. Enggak, nanti kalau seandainya ada yang bingung ditanyakan aja di grup, Pak. Iya, boleh. Nah, ini pertemuan saya sampai di situ demonya sudah. Cuman ada yang harus saya kirim. Kiriman itu hasil file ini saya kirim. Lalu ada soal. Nah, soal ini yang Anda kerjakan.
Soal itu ada neraca saldo awal, kemudian ada jurnal yang belum dibuat jurnal umumnya. Nah, untuk penjurnalan perusahaan dagang tentu Anda sudah belajar, juga pelajaran di bawah. Kalau enggak diskusi, ya, saya hanya mengasih soalnya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk presentasi saya sudah. Tinggal saya mengirim data-data aja lagi, mau Anda kerjakan sekarang atau besok, itu urusan Anda. Targetnya 1 minggu selesai. Saya sudah menunggu jawaban Anda 3 macam. Nah, sudah 3 macam kerja Anda yang belum Anda kirim. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Link YouTube-nya nanti dibagikan, Pak. Apa? Link YouTube-nya nanti dibagikan, kan, Pak? Iya, saya bagi nanti. Pokoknya saya kirim semua. Baik, Pak. Ya, pokoknya semua apa materi, bahan, dan kalau ada pertanyaan, saya juga akan melayani. Kalau Baik, Anda mau datang ke kampus, bertanya juga saya layani. Mungkin tahun baru sudah masuk nih. Mudah-mudahan, Pak. Nah, tapi ya tatap muka kita mungkin sudah selesai. Cuman ujiannya tidak tahu, mungkin ujiannya harus kelabor. Baik, Pak. Ya, nah ini file kehadiran Anda malam. Malam aja nomor ini Anda aja. Oke. Ambil absennya di Pak. Absennya Anda saya anggap hadir semua. Absen model Bapak yang ambil. Ya, modal saya ngisi, Bitly isi sendiri. Kalau soal absen Anda tidak perlu khawatir dengan saya. Yang saya khawatirkan apa? Anda mau lulus dengan saya. Yang saya minta belum Anda kerjakan. Dengan nilai itu saya aman-aman aja, absen saya aman-aman aja. Tapi yang saya minta harus Anda kerjakan. Kalau tidak lengkap itu jangan diharap lulus, itu aja kuncinya. Iya, Pak. Ujian syarat bagi saya sudah bilang dari awal kuliah. Jadi tugas yang tiga itu setelah UTS kan sudah 3. Apa yang 3 itu? Kita sampai laporan. Iya, Pak. Yang 3 sama yang ini kan, Pak? Ya, 3 sama yang ini. Kasus Anda masing-masing, bukan contoh saya. Yang waktu pertemuan 10 satu ya. Ya. Yang pas PBM yang ya, pokoknya lah 3. Oh iya. Nah, pokoknya permintaan saya hanya itu aja, buat tugas. Yang membuat Anda tahu itu hanya belajar praktek itu. Karena patokan kita praktek. Ya, nah itu harapan saya. Jangan masalah absen mau saya hadirkan, mau tak saya hadirkan urusan saya itu. Karena kunci absen di saya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi ini saya kirim nanti link YouTube-nya. Oke, saya harus mengakhiri ya, karena kalau untuk merekam saya harus mengakhiri. Iya, Pak. Oke, sampai di sini. Selamat malam, selamat belajar lagi.